Perkenalkan, nama saya Septian Darung Senolinggi dengan NIM 219611056. Di sini saya akan membahas judul yang saya ambil, yaitu perancangan sistem kontrol ketinggian air untuk imigrasi. Yang pertama adalah latar belakang bencana banjir yang sering terjadi di Indonesia. Hal tersebut berdampak langsung dengan daerah-daerah yang dekat dengan aliran sungai. Ketika musim penghujan, banyak kawasan perumahan, perkebunan, ataupun persawahan yang mengalami kebanjiran. Maka dari itu, perlu dibuat sistem pengolahan air untuk mengurangi dampak dari banjir tersebut. Salah satu cara pengendalian debit air adalah dengan membuat suatu bendungan dan waduk. Rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana menggunakan sensor agar bisa mengukur ketinggian air. Yang kedua, bagaimana mengendalikan pintu air secara otomatis dengan referensi tinggi air pada setiap bendungan. Yang ketiga, bagaimana menentukan pintu air yang harus dibuka ketika ketinggian air melebihi batas yang telah ditentukan. Tujuan, membuat prototipe setiap sistem pengaturan pintu air otomatis pengendali banjir. Yang kedua, menentukan pemilihan pintu air yang harus dibuka untuk mengendalikan pembuangan air pada bendungan utama yang memiliki 2 buah pintu air. Yang ketiga, menentukan beberapa besar pembukaan pintu air pada bendungan utama. Keempat, menentukan beberapa lama pintu membuka untuk membuang air pada saat air melebihi set point berdasarkan debit air yang mengalir. Manfaat. Yang pertama, meringankan tugas manusia dalam mengontrol ketinggian air serta dapat mengurangi kelainan manusia dalam bertugas. Yang kedua, dengan adanya sistem pintu air otomatis ini diharapkan mampu mengontrol ketinggian air atau volume air secara efektif. Yang ketiga, sebagai bahan penelitian selanjutnya. Waktu dan tempat. Lokasi rencana pembangunan bendungan air terletak di Desa Bori, Kabupaten Toraja Utara. Yang selanjutnya, bahan dan alat. Yang pertama, sebuah laptop tipe Pentium Dual Core CPU-T 4300 dengan 2,10 GHz, memori 2 GB RAM, dan sistem operasi Microsoft Windows 7 profesional untuk membuat program dan penulisan laporan. Yang kedua, microcontroller ATmega 8535. Yang ketiga, ada motor DC. Yang keempat, drive motor DC. Yang kelima, sensor ketinggian air. Yang keenam, power supply. Yang ketujuh, LCD M1632. Yang kedelapan, ada solder. Yang kesembilan, stop match. Dan yang ke-10, mistar. Sedangkan bahan-bahan yang diperlukan dalam penelitian ini adalah air, perangkat lunak basasi, timah solder, kabel konektor secukupnya. Jalan penelitian. Bagian A, tahap pengumpulan data. Untuk kelancaran penelitian ini perlu dipersiapkan suatu urutan pelaksanaan untuk memberi arah dan mempermudah jalannya penelitian. Adapun urutannya sebagai berikut. Yang pertama, studi kasus. Studi kasus bertujuan untuk memberi gambaran dan wawasan tentang ruang lingkup penelitian sehingga diharapkan agar mempermudah dan dalam mengumpulkan data, analisis pemecahan masalah maupun dalam penyusunan hasil penelitian. Yang kedua, penyusunan jadwal rencana. Studi kasus yang bertujuan untuk memberi gambaran dan wawasan tentang ruang lingkup penelitian sehingga diharapkan agar mempermudah dalam mengumpulkan data. Yang ketiga, perizinan penelitian. Perizinan penelitian ini penting artinya guna mendapatkan persetujuan penelitian dan untuk mempermudah dan mencari data yang diperlukan dalam analisis terkait dengan penelitian ini. Yang ke B, data primer dan data sekunder. Data primer dan sekundernya untuk mengumpulkan atau mendapatkan data yang diperlukan dapat dilakukan dengan mengumpulkan data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari instansi atau kantor yang secara langsung menangani waduk dan instansi daerah yang membawahi bidang pengairan dan yang di dalamnya termasuk waduk dan analisis teknis. Tetapi untuk mendukung studi kasus ini hanya membutuhkan data sekunder dan data teknis saja, karena data primer adalah data yang memperoleh dengan survei keadaan dan objektivitas yang terjadi di lapangan. Data sekunder tersebut meliputi yang pertama, kondisi volume, kapasitas waduk,
suatu produksi kapasitas tampungan air waduk berupa volume efektif, volume mati, dan volume tombol dari awal rencana waduk. Adapun sumber-sumber inflow waduk. Bagian A, aliran sungai ke waduk. Bagian B, hujan atau curah hujan. Inflow waduk dapat berubah-ubah karena faktor yang pertama, klimatologi, yang kedua fisik yaitu tata guna lahan atau perubahan hutan. Yang ketiga, waduk aliran yang keluar dari tampungan waduk melalui spillway untuk menuju ke bagian hilir. Perancangan sistem, perancangan dan pembuatan alat dibagi menjadi dua, yaitu pembuatan perangkat keras atau hardware dan tahap perancangan perangkat lunak atau software. Perancangan perangkat keras yang dimaksud adalah sistem pengontrol pintu air dengan menggunakan mikrokontroler. Sedangkan perancangan perangkat lunak adalah pembuatan program menggunakan kode Vision AVR yang kemudian di program tersebut di-download ke dalam mikrokontroler. Sistem pintu air otomatis memiliki fungsi untuk memilih salah satu dari buah pintu air yang akan dibuka pada bendungan utama apabila ketinggian air pada bendungan utama melebihi set point. Cara pemilihan pintu air pada bendungan utama tergantung dari ketinggian air yang dibaca oleh sensor pada dua buah bendungan pembuangan. Sedangkan pengukuran ketinggian air dilakukan pada 3 titik pengukuran, yaitu bendungan utama dan 2 bendungan pembuangan. Perancangan sistem kontrol pada pintu air otomatis terdiri dari yang pertama, sistem minimum mikrokontroler ATmega 8525 yang berfungsi sebagai sistem yang memberi perintah pada pintu untuk membuka atau menutup pintu air dan membaca hasil dari percobaan sensor ketinggian air. Yang kedua, power supply berfungsi sebagai sumber tegangan untuk menghidupkan semua sistem. Yang ketiga, 2 buah drive motor DC yang berfungsi sebagai pemberi catu daya pada motor karena output dari sensor perangkat kecil sehingga perlu diberi catu daya dari luar yang agar motor dapat berputar. Yang keempat, LCD berfungsi untuk menampilkan ketinggian air pada ketiga bendungan. Yang kelima, 4 buah tombol, yaitu tombol untuk menaikkan nilai, tombol untuk menurunkan nilai, dan tombol lanjut yang berfungsi untuk mengatur posisi pintu dan nilai-nilai set point. Rangkaian power supply berfungsi untuk menyuplai arus dan tegangan keseluruhan rangkaian yang ada. Rangkaian power supply ini terdiri dari 2 keseluruhan, yaitu lebih dari 5 volt dan lebih dari 12 volt. Keluaran 5 volt digunakan untuk menghidupkan seluruh rangkai, sedangkan 12 volt digunakan untuk suplai daya motor DC. Rangkaian LCD digunakan untuk menampilkan hasil pengolahan data pada mikrokontroler dalam bentuk tulisan. Pada alat ini, mode pemrograman LCD yang digunakan adalah metode pemrograman 4 bit. Sedangkan demikian, pin data LCD yang digunakan ke mikrokontroler hanya pin D4, D5, D6, dan D7. Sedangkan untuk jalur kontrolernya, pin LCD yang dihubungkan adalah pin RS dan E. LCD pada alat ini hanya digunakan sebagai penampil sehingga pin RW-nya dihubungkan ke ground. Rangkaian mikrokontroler. Rangkaian ini berfungsi sebagai pusat pengendali dari seluruh sistem yang ada. Komponen utama dari rangkaian ini adalah IC mikrokontroler atau ATmega 8535. Rangkaian clock. Kecepatan proses yang dilakukan mikrokontroler ditentukan oleh sumber clock yang mengendalikan mikrokontroler tersebut. Hal ini disebabkan karena rangkaian clock berfungsi sebagai generator clock yang digunakan untuk menjalankan mikrokontroler. Inilah yang menentukan beberapa lama mikrokontroler bekerja dalam setiap siklus. Adapun rangkaian keseluruhan rancangan hardware. Rancangan ini berfungsi sebagai pusat pengendali dari seluruh sistem yang ada. Komponen utama dari rangkaian ini adalah IC mikrokontroler atau ATmega 8535. Inilah semua program diisikan sehingga dapat berjalan sesuai dengan yang dikehendaki. Metode pengujian. Pada penelitian ini dilakukan beberapa pengujian terhadap sistem dari keseluruhan perancangan yang dibuat.
Di antaranya penguji perangkat keras atau hardware dan penguji perangkat lunak atau software. Pengujian ini berfungsi untuk memastikan bahwa sistem yang dibuat bekerja dengan baik. Pengujian sensor ketinggian air. Pengujian ini dilakukan untuk mengukur sensitivitas dan mengetahui sensor yang dipakai bekerja dengan baik. Pengujian sensor dilakukan dengan cara menguji output dari sensor ukur menggunakan multitester. Pengujian debit air. Pengujian debit air dilakukan untuk mengetahui laju debit air pada bendungan sehingga dapat mempermudah untuk menentukan besar pembukaan pintu dan waktu pintu menutup kembali pada saat air melebihi set point. Cara pengujian pertama dilakukan pengukuran ketinggian air pada bendungan. Pengujian pintu air otomatis untuk membuang air ketika ketinggian air melebihi set point. Pengujian dilakukan setelah dilakukannya pengujian pembukaan pintu dan pengujian debit air, karena dari pengujian sebelumnya menjadi acuan dalam menentukan beberapa besar pembukaan pintu dan beberapa lama pintu membuka. Cara pengujiannya bendungan diberikan error yang bervariasi karena sistem yang membuka dan menutup secara otomatis dan mempertahankan agar air dan bendungan utama selama berada pada ketinggian yang diinginkan. Pengujian ketinggian pembukaan pintu. Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui apakah prototipe pintu otomatis yang telah dirancang dapat bekerja dengan maksimal atau tidak. Adapun langkah-langkah pengujian dengan menghubungkan prototipe pintu otomatis dengan microcontroller dan motor DC serta drive motor L298 sebagai pengatur putaran motor. Pengujian rangkaian. Sistem minimum microcontroller pada pengujian ini dilakukan untuk mengetahui bahwa sistem bekerja dengan baik dengan cara menghubungkan setiap port yang ada di sistem minimum microcontroller dapat dengan beberapa LED. Apabila LED digunakan sebagai indikator menyatakan hidup atau menyala, dan dapat dinyatakan bahwa port yang diuji dalam kondisi baik. Nah, itulah sekian dari penjelasan saya mengenai judul yang saya review. Jika ada kesalahan atau kekurangan kata mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.